Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka edukasi dengan materi menutup aib jangan diumbar, sehingga barang siapa dapat menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi kita pada waktu sholat itu Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warjudni wadini wa'afini wa'fu'ani, itu kita, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah tutupkan aibku. Allah saja mau menutupkan aib kita, dan kita jangan pula membuka aib orang. Jadi ini sudah kita ketahui. Ada juga dari untuk mengatakan kepada kita untuk kita tidak berbuat yang tidak baik, sehingga apabila kita menutup aib dan tidak mengumbarnya, maka aib itu akan tertutup sendiri dan kegiatan kita akan jauh dari perbuatan aib. Tutup aib jangan diumbar. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kan enak ya di dunia kita. Itu makanya berdoa waktu kita duduk di antara dua sujud itu mengutarakan demikian, ya Allah tutupkan aibku. Pertama ampunkan dosaku, tutupkan aibku, minta kita derajat tinggikan derajatku, mudahkan rezekiku. Wah, cukup lengkap itu. Rabbi wafirli warhamni wajiburni warfa'ni wa'judni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang terakhir itu lengkapkanlah aku. Jadi kita diberikan dan lindungilah kesehatanku, cukup lengkap. Nah, sehingga kita apabila dapat menjaga aib seseorang, maka Allah memberikan kepada kita bahwa kita dapat menjaga aib itu. Karena Allah sudah memberikan pengawas kepada diri kita ini. Ada malaikat tukang catat yang baik, ada malaikat tukang mencatat yang jelek. Jadi lengkap catatan Allah itu. Jadi kita jangan, bagus kita tutup mulut kita, dan apabila ada orang cerita kepada kita, kita nggak usah komen, nggak usah respon. Apalagi sekarang ya, sikit-sikit dipiralkan. Hati-hati. Nanti enak sekali kita bermedsos ini, kan enak sekali kita nanti di akhirat akan teraniaya oleh Allah, diazab. Jadi hati-hati, yang tidak perlu dipiralkan, tidak usah viralkan. Kita sulit-sulit mengerjakan yang sunnah, nanti pahala kita yang sunnah-sunnahnya habis. Kita biasa masuk sholat tahiyatul masjid, kita sholat kolbiyah sebelum waktu, kita sholat kolbiyah sesudah waktu, yang sunnah-sunnah kita kerjakan, tapi kita membuka aib orang sehingga ditimbang nanti, ya Allah, naudzubillah, moga-moga saya jangan, sehingga habis pahala kita. Apabila kita menceritakan menceritakan aib seseorang, maka pahala baik kita secara langsung kita serahkan kepada orang yang kita kerjakan. Ya bayangin ya berapa banyaknya pahala orang diberikan kepada Joko Widodo. Karena orang semua menceritakan kejelekan Joko Widodo. Dia 20 juta orang saja pahala orang dia terima karena menjelek-jelekan dia. Ya Allah. Ya ini ya jangan. Sehingga kita dapat menjaga aib itu sendiri. Jadi kita jangan membongkar aib saudara kita sendiri. Allah telah memberikan kepada kita, jadi untuk bisa kita bagaimana suka ria, apalagi untuk membuahkan dosa. Jangan. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada kita sebagai umatnya, kita mempunyai lidah. Lidah ini jaga, jangan gampang sekali ngoceh. Juga kita diberikan mata yang kita lihat itu, yang kita dengar. Ini nanti diminta pertanggungjawabannya. Dari lisan dan perkataan kita, malaikat tahu. Kita kasar mengucapkan kepada pembantu, ya nanti akan dapat azab lah. Karena malaikat tukang catat ini dia catat perbuatan kita yang tidak baik, kita catat. Sehingga perbuatan-perbuatan ini akan kita pertanggungjawabkan kelak.
Sehingga mari kita untuk menutup aib saudara kita, sehingga kita tidak lagi melakukannya. Apakah itu melalui lisan, apakah itu melalui pendengaran, apa melalui pandangan. Jadi bahaya kita, bukan semakin bangga kita membawa-bawa buku dosa, yaitu membawa HP kemana-mana. Tapi HP itu digunakan membuat dosa. Ya punya dosa kecil lah, tapi lebih banyak HP itu digunakan yang bermanfaat, yang berpahala, memberikan tausiah. Saya berupaya ini memberikan tausiah melalui video. Orang malas membaca ya, saya udah lama mengirim-ngirim, banyak bilang jangan panjang-panjang Pak Suta, capek mata. Ya saya bilang, ya itulah setan ada di mata, dicicil saya bilang. Ini saya ambil kesimpulan, saya videokan. Divideokan juga banyak bilang, bikin aja ke YouTube, linknya aja dikirim kemari. Penuh tak kamu ngirim-ngirim, sehingga HP orang bisa rusak. Nah inilah, berbuat baik, dia tidak suka. Tapi perbuatan dia yang tidak baik melalui medsos ini, jadi perlu diwaspadai. Kalau saya biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetap saya kirim saja ke grup-grup. Memangnya grup itu nenek moyang dia punya. Yang penting saya tidak menceritakan aib orang. Jadi kita gunakan medsos itu yang baik. Allah menjauhkan atau lebih mampu. Karena Allah memberikan malaikat. Jadi Allah lebih mampu lah. Memang dia pencipta dunia, gimana? Dia tidak mampu ya. Juga kita berhati-hati, kita berteriak, kita bersuara, berbisik pun dia mendengar malaikat. Allah tidak tidur. Ini ada di Quran surat Kaf ayat 18. Jadi kita akan mendapatkan catatan buku itu nanti dari malaikat. Padahal semua malaikat diberikan, satu orang itu diberikan 5 malaikat. Ada yang tangan kanan, tangan kiri, di depan, di belakang, di dirinya dia. Nah, pada waktu saya dulu di Arafah, Allah turun dengan seluruh malaikatnya menunjuk dia bahwa umatnya melaksanakan Arafah di Mekah sana, melaksanakan haji. Kalau Ramadan itu yang turun malaikat Lailatul Qadar. Tapi waktu haji kami, Allah langsung menunjukkan, membanggakan dia. Karena malaikat ini lebih banyak dari titisan hujan ya. Bayangin titisan hujan itu banyak, lebih banyak lagi malaikat. Oleh sebab itu segala kata yang keluar dari lisan kita hati-hati. Ini akan dicatat. Maka lebih baik kita jangan berbuat gibah ya. Jadi dari gibah ini dosa kita paling banyak. Itu tadi saya ceritakan. Yang tidak kita jelas, jangan bilang ini fakta. Wah enak sekali mengatakan fakta. Ya biarkan, kita nggak usah nganggap positif, nganggap negatif, nggak usah komen, diam saja. Kalau ditanya, lo Pak Suta kok nggak komen kan gitu. Lebih bagus kita menunjukkan marah yang langsung. Misalnya di terminal ada orang berbuat kasar, ada orang mengancam, menodong, nah, itu lebih bagus kita korban untuk menolong kebenaran. Jadi itu jihad. Nah ada kalanya waktu saat diingatkan tersinggung ya. Jadi hati-hati kalau mengingatkan orang, lebih bagus kita mengingatkan istri, anak. Istri aja diingatkan sulit, apalagi kita mengingatkan orang lain. Kalau anak kita masih bisa kita mengancam dia. Saya orang tua, kamu dengar atau tidak dengar, tapi saya sebagai orang tua tidak masuk surga kalau tidak menasihatin kamu. Karena kalau saya diam, saya nanti di akhirat diajab Allah. Itu bagaimana. Karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.